Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading bersama Mr. P. Hari ini kita ngobrol tentang apa ya? Tentang mungkin perasaan tentang kamu dengan seseorang yang kamu suka, atau kalian udah pernah jalan atau kamu sedang berpisah atau lagi pendekatan. Kita cari tahu dulu ya, kartu ini tentang apa. Semoga beresonansi dengan teman-teman. I love you before you could leave me. Ini sepertinya tentang ghosting situation, di mana seseorang ninggalin kamu, atau jangan kamu ninggalin dia sebelum semuanya berantakan ya. Kayaknya mirip-mirip, tapi nggak apa-apa. Ini pasti tentang seseorang yang avoidance attachment style, di mana seseorang mungkin suka ngedate, suka deket sama seorang, tapi ketika hubungan semakin intens, orang ini menjauh. Tapi ini juga bisa juga tentang kamu atau dia dalam posisi pernah melihat kamu atau dianya dekat dengan orang lain, sehingga orang ini memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Tapi ini juga ada kemungkinan bahwa orang tersebut mungkin juga entah dekat sama seorang yang baru atau kembali dengan orang yang lama, sehingga ya sepertinya seperti itu. Kita cari tahu dulu siapa yang hari ini di ghosting, dan ya dia tahu bahwa meninggalkan itu sesuatu yang memberikan dampak untuk kamu ya. Mungkin kamu yang ditinggalkan dalam posisi kamu akan jatuh terpuruk, sangat menderita. Dia tahu apa yang dia lakuin, tapi dia melakukan itu gitu loh. I love you before you could leave me. Menarik banget. Tapi ini juga mungkin tentang seorang yang kamu mungkin dengan orang ini masih saling stalking di sosial media. Salah satu atau beberapa teman dia atau temanmu ini third party energi, di mana memberikan semacam info atau feedback atau saran-saran yang buruk, sehingga orang ini mungkin memutuskan untuk pergi. Ini juga mungkin akan relate dengan seseorang yang mendapatkan semacam omongan, udahlah kamu tinggalin aja orang yang kayak gitu, karena menurut teman-teman dia kamu dianggap playboy, atau kamu padahal mungkin salah menangkap ya, sehingga orang ini membuat semacam tindakan yang sangat impulsif, karena mungkin dua-duanya mereka itu orang-orang yang muda. Maksudnya seseorang itu dengan temannya atau orang yang dia mintain saran, dan dia tahu itu akan terjadi. Oke. Untuk mengklarifikasi, kita akan cari tahu dengan tarot. Sebenarnya disitu tadi ada kata Six of Cup. Perkaranya akan ini nggak akan tersampai kesamaan. Kenapa ada Six of Cup? Orang itu tuh sebenarnya dalam hati kecil dia nganggap kamulah membuat dia sangat bahagia,
kamu membuat orang itu senang, tapi oh iya, orang ini punya kontrol isu yang sangat kuat, dimana biasanya King of Pentacle Reverse adalah orang yang agak manipulatif ya, agak mengontrol, atau orang ini juga tipe orang yang dia taunya itu semua harus ada dalam kendali dia. Jadi biasanya ketika seorang menjalin suatu hubungan dengan orang yang suka mengontrol, dia pengen semua atas kemauannya, lebih cenderung ke mengikuti orang ini, dan dia punya semacam apa ya, kontrol isu, semacam orang yang dia bisa meng-cut off. Ini kayak mirip cut off, tapi ini juga tentang seorang yang dia nggak agak keras kepala. Ya benar, patch of squad. Orang ini punya anggapan bahwa dengan apa ya, ketika kamu berhubungan dengan seseorang dengan patch of cup, patch of sword, biasanya orang ini tipikal orang yang ya udah, kalau putus aja, aku bisa dapetin yang lebih baik lagi, kayak semacam itu. Dan dia tahu apa yang dia lakukan untuk itu, makanya dia mungkin menyesali itu, tapi sepertinya udah terlambat karena orang ini udah mengghosting dirimu. Ini situasi yang kompleks sekali. Ini ada third party energi, itu benar. Orang ini meng-cut off kamu dan mengghosting ya di sini karena ada third party energi. Ini ada Three of Pentacle, itu third party energi, dimana dia mungkin mengikutin saran-saran yang salah. Kadang-kadang bukan saran salah ya, ini kita ibaratkan gini, secara logika ketika kamu punya keluhan dengan pacarmu atau pasanganmu, kamu akan mengeluh kepada sahabat, teman, atau orang yang kamu percaya, dan temanmu itu akan selalu memihak ke kamu. Jadi ketika kalian bertengkar, biasanya temanmu akan bilang, ya udah tinggalin aja, gini segala macam. Jadi ini nggak sepenuhnya salah pihak ketiga, tapi karena kadang-kadang kan orang yang taunya adalah membela teman sendiri, dan kadang-kadang pembelaannya berupa seperti itu, sasaran yang semakin justru menjauhkan kalian berdua, dan itu wajar sih. Sekalipun mungkin kamu sebagai korban akan sangat menyakitkan gitu. Makanya ini ada kata I love you before I love you before you could leave me. Ya, di sini ada betrayal energi, di mana ini juga menceritakan tentang seseorang yang, tapi ini udah lampau ya, nggak apa-apa. Ini bentuk lampau di mana ini bentuk lampau di mana orang ini mungkin lebih milih orang lain ya, third party energi banget. Ini ada fire signs energi dan Aries, Sagittarius, Leo, dan Gemini ini Sagittarius, Gemini, Pisces, dan Capricorn adalah zodiak yang relevan dalam bacaan ini ya. Menarik sekali. Terus dan ini quick reading. Ya, di sini ada Tower Moment, itu menjelaskan bahwa ini hampir seperti ini, my life is not as together as it seems. Jadi hidup orang ini itu nggak semenarik yang kamu bayangkan ketika dia pergi meninggalin kamu, karena orang ini lebih berdasar pada egonya, karena orang ini lebih mengejar hal-hal material yang digambarkan dalam King of Pentacle Reverse ya. Dan orang ini mungkin tipe orang yang transaksional, dimana ketika menjalin suatu hubungan, dia lebih punya logika bahwa yang penting gue punya pasangan yang kaya atau berada atau lebih trendy atau mungkin lebih mobile ya, dibandingkan
dibandingkan benar-benar perhatian, benar-benar merawat, menjaga gitu. Tapi dengan logika uang lebih penting dari perasaan, endingnya itu tadi nih, dia nggak merasa bahwa hidupnya nggak sebagus yang dia kira. Makanya dia terjebak dalam tower moment, dan orang ini mungkin menyesali di kemudian hari. Oke, ini sangat menarik, bagus sih sebenarnya, karena nggak sehal-hal, kadang-kadang kita harus melakukan dulu nih kesalahan, sekalipun mungkin kita nggak membenarkan itu ya, tapi kesalahan itu akan membuat seseorang belajar bahwa kita nggak bisa menjalin suatu hubungan itu cuman dalam materialisme, dimana lo cuman deket orang karena dia badannya bagus atau kerjanya itu. Tapi kan tiap orang mungkin ketika kamu deketin orang yang dia nggak pakai perasaan, ya karena lo pikir dia maco atau apa segala macam, tapi secara emosional dia nggak bisa membuat kamu itu nggak bisa membuat kamu aman dan stabil. Pada akhirnya kamu nyesel ketika orang tersebut itu membuat kamu merasa kamu punya pacar tapi nggak punya pacar gitu loh. Kenapa kamu gitu ya? Ya, tapi ini ada tower moment kayak gitu, sehingga itu bukan sesuatu yang bagus. Tapi di sini memang orang ini ada dalam patch of spot, dimana mungkin kamu berurusan dengan orang yang jauh lebih muda. Muda bukan berarti umur ya, kadang-kadang orang ini kurang berpengalaman jalin sesuatu, jadi kayak mungkin masih coba-coba deketin orang langsung mungkin gitu. Terus dia juga ini ada Three of Pentacle, dimana dia selalu dengerin apa-apa curhat sama temen sesama ceweknya, atau mungkin punya teman cowok, tapi terus mungkin dia punya teman cowok, terus cowok itu bilang gitu, kamu deket sama orang itu gitu segala macam, sehingga si teman cowoknya itu kan sebagai teman ya, tapi dalam hati merasa tersaingin gitu, atau kayak semacam dia nggak mau kamu happy. Kadang-kadang gini, kenyataan membuktikan bahwa nggak semua pertemanan circlemu itu pengen kamu lebih happy dalam relationship dibanding teman-temanmu yang lain. Biasanya seperti itu. Dan ini ada dalam tower moment, dan ini ada tempers. Makanya di sini ada juga I don't react when people mention you. Dan dia tahu apa yang dia lakuin kamu. Makanya kenapa dia ada ghosting situation, di mana seseorang ninggalin kamu atau janjian kamu ada di ini. Oke, tapi di sini sepertinya ada kata tempers, dan itu it's time for me to heal. Artinya mungkin orang ini sekarang udah sadar bahwa apa yang dia lakuin ke kamu itu bukan sesuatu yang bagus. Dia tahu udah nyakitin kamu. Sepertinya orang ini dapat karma deh. Tunggu bentar, kita cari tahu tuh. Ya benar, di sini ada Wheel of Fortune, di mana seseorang, sebenarnya semesta tuh selalu adil ya, ketika ada hukum sebab akibat. Ketika kamu memperlakukan seseorang dengan nggak menyenangkan, orang itu juga akan mendapatkan perlakuan. Kadang-kadang kamu nggak membalas itu, tapi semesta akan melakukan itu ke orang tersebut sebagai semacam penyeimbang gitu. Kayak dua orang yang memegang selang. Ketika selangnya itu dinaikin, selangnya diisi air, itu akan tetap seimbang ke arah sebelahnya. Nah, itu kayak semacam itu. Terus apa lagi ya? Kita cari satu lagi. Nggak apa-apa. I wish I could take back my word. Orang ini nyesel, dan orang ini ada dalam epiphany atau dalam semacam penyesalan ya. Orang ini mungkin sekarang merenung atau menyendiri, atau merasa bahwa dia ada dalam kegelapan dan kebuntuan. Ditunjukkan dalam kartu Hermit mode, dimana orang ini mungkin nggak se happy yang kamu kira loh. Itu kita cari tahu dengan kartu ini deh, Soul Journey. Apa yang terjadi dengan Soul Journey ini? Pesan-pesan apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Ini bacaan hari ini sepertinya tentang
no contact separation ya, dan salah satunya di ghosting. Jadi kamu harus tahu bahwa buat teman-teman yang lagi pendekatan, kartu ini bukan buat kamu, dan buat kalian yang mungkin lagi renggang dan grief. Ini ada grief dan kedukaan. Jadi ini tentang seseorang yang kondisi orang ini sekarang ini sedang nggak bagus karena dalam kedukaan. Kenapa ya? Dia ninggalin kamu yang sebenarnya, karena ini ada kartu Ten of Cup itu biasanya merepresentasikan tentang seseorang itu udah matang gitu, mungkin udah siap berkeluarga, husband material, atau mungkin udah stabil kehidupannya gitu, tapi dia milih untuk pergi lebih dulu pergi sebelum, nggak apa-apa deh, dia memilih pergi dari kamu. Kenapa dia memilih pergi? Karena omongan orang lain, karena dia labil, akhirnya dia dapat hormonan gitu, dan itu grief, dan grief the judge. Dia pergi dengan rasa duka, rasa penyesalan dan guilt atau rasa penyesalan. Tapi kamu nggak boleh nyesal ya sama hal-hal lagi ini, karena bagaimanapun juga apa yang kamu alamin itu akan selalu membawakan apa ya, kayak semacam bentuk apa ya, semacam bentuk hikmah gitu, hikmah yang bisa kamu ambil ketika kamu menjalin itu. Terus kayaknya kebetulan satu lagi, let's match. Ini konfirmasi bahwa orang ini mungkin jauh lebih muda dari kamu. Dan orang ini mungkin waktu kalian jalan hubungan, dia masih muda banget, bukan masih muda juga ya, lebih ke sifat yang sangat bocah gitu. Mungkin tipikal orang yang suka doyan K-pop gitu, atau mungkin suka anime, atau orang yang suka hobinya main game gitu, dan mungkin judi slot juga. Mungkin judi slot. Yang jelas dia ada digambarkan sebagai page of sword, dimana dia mungkin tipikal orang yang sangat, kalau bahasa Jawa tuh gerasa gerusuk, kalau bahasa itu apa ya, sangat apa ya, sangat impulsif gitu. Impulsif dan judgment, love and acceptance. Di sini adalah kartu bagus, di mana di sini menggambarkan bahwa ketika kamu mencintai seseorang, kamu tahu bahwa nggak semua orang itu dewasa kayak kamu tuh, orang yang sangat dewasa. Pasti mungkin kamu bertemu dengan orang yang mungkin jauh lebih muda, kurang berpengalaman, atau orang itu mungkin agak kurang bertanggung jawab, tapi dengan dia bertemu kamu, akhirnya dia juga belajar bahwa dia sempat ketemu orang yang kayak kamu, yang mungkin sangat berkorban itu, sangat benar-benar kayak memberikan segalanya untuk dia, tapi kamu disia-siain kan, kamu benar-benar melakukan itu gitu. Tapi ini juga kamu harus menerima bahwa apapun yang terjadi, ini sebagai bentuk konfirmasi bahwa kamu menjalani ini karena Tuhan menghendaki seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bagus. Ini satu arah ya kayaknya. Ini cinta searah sih sebenarnya. Di awal ya itu cinta searah, seolah tuh seperti itu. Tapi endingnya adalah plot twistnya adalah orang ini mulai nyadar bentuk sebuah hubungan itu seperti apa justru setelah bertemu sama kamu. Ke depan seperti apa ya terserah dia akan seperti apa gitu. Taruh sini deh. Oke. Kita pakai jatuh di sini kok jatuh, tapi ada domestic energy. Ini ada kartu yang lepas gitu aja. Orang ini mungkin diselingkuin ya, di sini dia diselingkuin, atau dia juga mengalami patah hati dengan orang lain. Makanya mungkin dia sekarang udah mulai sadar apa yang udah terjadi, apa yang udah dia lakuin ke kamu.
orang ini juga udah ngalamin. Dan kebetulan di sini ada doomsday. Doomsday itu hampir seperti tower moment yang ini selalu menceritakan tentang seseorang yang mungkin entah dia tiba-tiba jatuh sakit atau dia apa ya, dia mungkin kena layoff atau dimutasi, atau bisa juga dia kecelakaan atau tiba-tiba sakit berat. Orang ini akan related dengan aurora. Aku tahu kalau kata ini muncul artinya apa. Orang ini mungkin sekarang akhir-akhir ini, atau mungkin udah terjadi, orang ini mungkin sempat ngedate sama si ini, terus ngedeketin itu, hubungin lain gitu, tapi pada akhirnya dia sadar sifat orang-orang yang dia ngedate gitu, sehingga dia mungkin merasa sedih gitu loh. Dia merasa sedih, dia merasa berduka, dia merasa bersalah karena setelah menjalin suatu hubungan, biasanya nggak lama dia tahu, oh ternyata wajah aslinya kayak gitu, sehingga orang ini merasa kayak tersakitin banget gitu, Oke, ini kotor di sini ya. Ini selesai, dan ini udah selesai, taruh di sini. Apa itu dipol? Ini dipol tuh bisa merepresentasi tentang yin yang energi, dimana karena ada kartu kamu di ghosting di awal. Biasanya ini tentang seseorang yang jalanin semacam chaser runner energi. Yang satu mungkin ngejar, kayaknya kamu dulu waktu kamu kenal orang ini, kamu ngejar-ngejar orang ini ya kan. Kamu ngejar-ngejar orang ini, semakin dia ngejar, semakin dia lari, semakin ini kamu terlalu banyak ngasih ke dia. Tapi orang ini menyepelekan ini ditunjukkan ke Page of Swords itu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai bentuk pelajaran ya. Kadang-kadang kita harus menjalin hubungan dengan orang yang mungkin nggak suka sama kita, emang gitu, atau memang dia tuh masih harus belajar gitu. Tapi waktu nggak menunggu seseorang untuk berlama-lama, sedangkan orang lain masih bersenang-senang sama ini sama itu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika ini terjadi, pasti ini juga tentang kamu. Kartu ini biasanya mencerminkan tentang dualitas yang saling bertolak belakang. Jadi di saat kamu mungkin jauh lebih tua, ini kalau nggak kamu, usia kamu sama dia tuh jauh lebih tua dan muda, ini pasti dua orang yang mungkin berseberangan ya, mungkin entah berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang satu mungkin orang Jawa, yang satu orang Sumatera gitu, beda domisili, beda kampung halaman, mungkin beda agama, beda suku, terus mungkin kamu berasal dari lingkungan yang sangat berbeda, atau geng atau semacam itu. Terus mungkin kamu, yang satu mungkin ekstrovert, yang satu introvert, satu ekstrovert, yang satu mungkin kalem, yang satu mungkin agak seperti itu. Ini kata ini. Terus apa lagi? Udah semua itu. Miracle, keajaiban adalah sebuah hal yang menjadi bagian dari sinkronisitas. Orang ini mungkin berharap seandainya, ini ada kata ini, I wish I could take back my word. Kamu mungkin bertemu lagi dengan orang ini, tapi masalahnya adalah dia masih mungkin harus berproses. Kalau dia belum menyelesaikan hubungannya dengan karmic partner, entah putus nyambung segala macam, kamu gak akan ketemu lagi. Tapi kalau setelah orang ini single, kamu akan ketemu orang ini, karena ini adalah kartu soulmate, dimana ada harapan kamu akan bertemu lagi dengan orang ini. Tapi dia harus menjalin power moment dulu. Dia harus mungkin disakitin sama orang, diselingkuhin, atau mungkin kalau kalian sebelum kalian menikah, orang ini harus menikah dulu dengan orang lain gitu, terus dia mungkin dicerai. Karena ini ada kartu Seven of Swords reverse, dimana dia mungkin akan mengalami dulu semacam kegagalan cinta, kayak lagu dangdut. Sehingga dia, benar tuh kan ada
graduation atau ini konfirmasi, di mana kartu ini biasanya selalu mencerminkan tentang jarak kalian tuh berjauhan ya, rumah kamu berjauhan. Ini kemudian ini juga ada kartu gravity maneuver, ini juga mencerminkan tentang terpatri energi, ini perselingkuhan. Jadi pasti orang ini akan diselingkuhin dulu dan orang ini akan berpisah dulu, barulah terjadi ini nih, miracle dan eternity. Bacaan ini sangat baik sekali, tapi ini adalah reading untuk bacaan ini untuk kalian yang mungkin ciri-cirinya aku sebutin yang tadi ya, berseberangan, terus mungkin kamu di ghosting, terus orang ini nanti bakal diselingkuhin dulu, disakitin dulu, dia harus bener-bener kayak berubah sampai Wheel of Fortune ada muncul ini dan menjalin beberapa tower moment, dan dia mungkin gak ada sana sini, dan dia juga akan dibawain banyak orang sampai dia memutusin untuk nggak lagi bermain dalam permainan ini ya, seperti itu. Dan kemudian pesan-pesannya ada di kartu ini ya, dimana kamu boleh berduka tapi kamu nggak boleh larut dalam ini. Ketika kamu benar sayang sama orang, kamu sayang sama dirimu sendiri dan menerima apa yang udah terjadi, sehingga kalau kalian memang ditakdirkan kamu akan bertemu lagi dengan orang ini, tapi setelah kalian tuh berdua sama-sama single. Bacaan ini menarik, agak berat sih, tapi menurutku sepadan dengan harganya. Kenapa gue sepadan dengan harganya? Karena kamu benar-benar kayak boyfriend atau husband material banget dibanding orang-orang yang pernah dia ngedate. Orang itu akan berpisah dengan seorang setelah dia diselingkuhin dan segala macam ini, dan kamu akan bertemu lagi dengan orang ini. Semoga bacaan ini bermanfaat.